Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Masih lemes nih shalomnya ya. Sekali lagi ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari untuk warta berikut. Pertukaran Penatua Seklasis Jakarta Timur. Dalam rangka pertukaran Penatua Seklasis Jakarta Timur pada hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 9.00, GKI Cipinang Elok kedatangan penatua dari GKI Kemang Pratama, Jalan Duta 1, Blok MM, RT 007 RW 020, nomor 28 sampai 30, Kemang Pratama, Bekasi sebagai berikut. Yang pertama kita mau perkenalkan ada penatua Angela Lai. Berikutnya ada penatua Joseph G. Gunawan. Penatua Lucy Chandra. Sedangkan penatua dari GKI Cipinang Elok akan melayani kebaktian umum pukul 9 di GKI Suntermas, Jalan Suntermas Utara, Blok G2, nomor 17 sampai 19 Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara sebagai berikut. Penatua Andrew Reginald Karnadi, penatua Richard M. Sutopo. Terima kasih untuk penatua dari Kemang Pratama dan terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Persembahan syukur tahunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan penuh sukacita pada hari Minggu 24 Mei 2026, kita akan memperingati dan merayakan turunnya Roh Kudus, Hari Pentakosta. Di momen yang penuh makna ini, Majelis Jemaat mengundang seluruh jemaat untuk hadir beribadah dengan hati yang bersyukur serta membawa persembahan syukur tahunan sebagai ungkapan iman dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada ibadah Pentakosta tanggal 24 Mei 2026, persembahan minggu akan diedarkan melalui kantong persembahan. Persembahan syukur tahunan dibawa ke kotak persembahan yang disediakan di beberapa tempat di dalam gereja. Persembahan syukur tahunan 2026 ini akan digunakan untuk membiayai yang pertama, kebutuhan pelaksanaan Bible Camp di Komisi Pemuda dan Komisi Senior, kurang lebih sekitar 100 juta. Yang kedua, menunjang tugas dan panggilan gereja dalam koinonia, persekutuan, marturia, kesaksian, dan diakonia pelayanan. Kegiatan yang akan didukung yaitu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dalam mencetak dan menyebarkan kabar baik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia, pembangunan gereja asuh di NTT, keikutsertaan dalam program Sinode wilayah dalam pembangunan asrama pria di Seko, Sulawesi Seko, Luwu Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, kebutuhan operasional gereja. Keempat, perbaikan dan pemeliharaan gedung gereja, F9 dan ruang serbaguna, serta asuransi gedung gereja, ruang serbaguna, dan pastori. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur tahunan secara tunai melalui amplop persembahan syukur tahunan yang tersedia di meja pintu masuk gedung gereja. Jemaat juga dapat memberikan persembahan syukur tahunan melalui transfer ke rekening GKI Cipinang Elok dengan menambahkan kode 2 di belakang nilai transfer. Contoh 1 juta di belakangnya ditulis 2. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
Berikutnya adalah warta revitalisasi ibadah KU2. Setiap hari Minggu kita beribadah pada jam 9 pagi dan 17 sore. GKI memahami bahwa setiap ibadah memperjumpakan umat dengan Tuhan. Liturgi GKI membawa umat berdialog dan setiap lagu yang dinyanyikan membawa kita berekspresi memuji Tuhan. Sebagai upaya untuk terus bertumbuh dan memperbarui kehidupan bergereja, khususnya dalam persekutuan ibadah, Persidangan Majelis Jemaat memutuskan bahwa pada Minggu tanggal 3 Mei 2026 sudah mulai diadakan revitalisasi ibadah, khususnya di KU2, ibadah sore. Kami mengajak umat menghayati suatu bentuk ibadah yang lebih cair atau lebih mengalir gitu ya, flowy, sehingga jemaat dapat semakin menghayati setiap bagian ibadah dengan lebih utuh dan mendalam. Dalam pembaruan ini akan ada penyesuaian pada format musik, yaitu dengan penggunaan iringan band, serta kehadiran pemimpin pujian yang akan menuntun jemaat dalam pujian dan penyembahan. Kiranya upaya revitalisasi ibadah ini bisa disambut dengan penuh sukacita dan setiap jemaat dapat semakin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan serta terlibat aktif dalam setiap bagian ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dalam kasih Kristus, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Pameran buku rohani dan Alkitab. Bapak Ibu, pada hari ini Minggu 10 Mei setelah kebaktian umum 1 di halaman gereja, BPK Gunung Mulia membuka meja atau stand untuk penjualan Alkitab TB2. Tadi kalau ada yang sudah lihat di depan ada renungan harian dan juga buku rohani Kristen lainnya. Pameran ini diselenggarakan dengan harapan bisa membantu jemaat untuk bisa mendapatkan Alkitab TB2, renungan harian, dan buku rohani Kristen dengan lebih mudah. Berikut posternya. Aksi sosial donor darah. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok bekerja sama dengan RW 10 mengadakan kegiatan aksi sosial donor darah yang akan diadakan pada hari ini Minggu 10 Mei 2026 pukul 8.30 sampai 11 bertempat di gedung RW 10 Cipinang Elok. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Terima kasih. Baptis Kudus Anak. Pada hari Minggu 17 Mei 2026 dalam kebaktian umum 1 pukul 9 akan diselenggarakan sakramen baptisan Kudus Anak dalam diri Desmond Achilles Donavan, orang tua Bapak David Donavan dan Ibu Tineke yang beralamat di Jalan Trikora 1 nomor 122 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang kedua, Kelan Elnatan, orang tua dari Kelan, Ibu Sandra Katarina yang beralamat di Jalan K nomor 30C Cipinang Muara, Jakarta Timur. Mercy Winter Abigail dengan orang tua Bapak Lukas dan Ibu Claudia Nadia Milano, bertempat tinggal di Gria Bintara Indah Blok KK1 nomor 49 Bekasi. Melalui baptisan Kudus Anak ini, mereka akan menjadi anggota dari persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar baptisan Kudus Anak ini dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada
Minggu 17 Mei 2026 pukul 11.00 bertempat di ruang rapat F9 yang dipimpin oleh Bidang Bina dan beragendakan doa dan renungan, pembahasan bidang, serta warna sari. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Terima kasih. Berikutnya adalah warta dari Panitia Pentakosta akan dibacakan oleh Panitia. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, Panitia Pentakosta GKI Cipinang Elok mengajak kita semua seluruh jemaat untuk boleh memasuki rangkaian ibadah Pentakosta sebagai sebuah perjalanan iman untuk merenungkan kembali karya keselamatan Allah dan mengalami pembaruan hidup oleh Roh Kudus. Berikut rangkaian acara dari Pentakosta. Jangan kalah oleh keadaan hari ini, sebab aku sudah melewati dan memenangkannya. Kalau Anda memberikan sedekah hanya untuk show, Tuhan gak akan hitung itu. Ketika kita memberkati sesama, ketika kita memberkati gereja ini, semua kita lakukan sebagai pengucapan syukur karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dosa yang sejati yang kita buat di hadapan Tuhan gak bisa gak ngaku kita, ya Tuhan saya berdosa. Lampauilah kehilangan dengan kembali mengembalikan segala sesuatunya milik Tuhan. Kita dengan mudahnya menghakimi, padahal siapa kita, Bapak Ibu? Mari sembuh dengan mengampuni. Mari melangkah bebas dengan belas kasihan Bapa. Ingat, mengampuni justru menjadi jalan yang terbaik agar kita mendapatkan kelegaan dan kebahagiaan. Iman Kristen bukanlah iman yang berhenti pada pengetahuan, tetapi iman yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu, rangkaian pertama sudah tidak lama lagi. Hari Kamis ini tanggal 14 Mei pukul 9 kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pukul 9 pagi. Jadi kami mengundang untuk Bapak Ibu kita semua boleh menghadiri dan mengalami seluruh rangkaian ibadah. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memperbarui iman kita, meneguhkan pengharapan dan memimpin langkah hidup kita seturut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di WA Grup Wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Albertus Marinespati dari GKI Maulana Yusuf. Penatua bertugas, Penatua Gigi, Penatua Ruth, Penatua Angela, Penatua Priscilia, Penatua Lucy, Penatua Riza, Penatua Ratih, dan Penatua Joseph. Pemandu pujian, Penatua Erin dan Bapak Jeril. Pengiring pujian, Ibu Evi dan Bapak Pandu. Pengisi pujian, Bapak Pandu and Friends. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Saudara Joseph. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Hari ini kita datang ke hadirat-Nya bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih-Nya yang memulihkan kita. Di tengah kelemahan, kegagalan, dan ketidaktaatan kita, Tuhan tetap setia memanggil dan memulihkan supaya kita kembali taat dan berjalan dalam kehendak-Nya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru 3, Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara, di setiap pergumulan dan kelemahan, kita mesti ingat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan memulihkan hidup kita dengan kasih-Nya. Karena itu marilah kita menaikkan puji-pujian kepada-Nya dengan hati yang penuh syukur, bukan hanya karena telah dipulihkan,
tetapi juga untuk belajar hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Mazmur 66 ayat 8 mengatakan, "Pujilah Allah kita, hai bangsa-bangsa, biarlah terdengar suara puji-pujian kepada-Nya." Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena perlu kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana katamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Umat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak taat kepada firman-Nya, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Namun hari ini Tuhan kembali memanggil kita untuk datang kepada-Nya. Marilah kita merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosa kita, dan membuka hati untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapapun kami penuh dengan dosa, betapapun kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, betapapun ya Tuhan kami seringkali menyimpang dari kehendak-Mu. Tapi Tuhan setia, dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah runtuh. Dan Engkau selalu siap memulihkan kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk penerimaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah luntur di dalam kehidupan kami. Menerima kami apa adanya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami Bapa. Engkau tahu kami ingin setia kepadamu. Kami ingin melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, profesi kami, dalam apapun yang kami lakukan, kerjakan, dan pikirkan. Tapi Tuhan seringkali Bapa, kami lemah, kami jatuh di dalam pencobaan, kami gagal menghadapi berbagai tantangan, dan kami hidup seolah-olah tanpa Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur
Kami berterima kasih kepadamu karena betapapun kami seringkali menjauh, Tuhan mendekat. Tuhan menjaga kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa, dan tanamkanlah cinta-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kepada siapapun yang bersalah kepada kami, kepada siapapun yang menyinggung kami ya Tuhan, kami mampu menjalin tali cinta kasih, mampu mengampuni, mampu menerima siapapun apa adanya. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami, kokohkan kami ya Tuhan, dan jadikan kami saluran berkat Tuhan bagi siapapun. Sehingga setiap orang berjumpa dengan kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa, amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan. Bait kedua oleh wanita. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Bersama-sama. Yesus Tuhan, dengar doaku. orang lain Kau hampiri, Jangan jalan. Bait ketiga, pria. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh bersama. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dosa kita telah diampuni, hidup kita telah diperbarui, dan kita dipanggil untuk berjalan dalam kebenaran oleh pertolongan Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, roh kebenaran hadir dan diam di dalam hati yang terbuka, menuntun dan memperbarui hidup kita. Dari jiwa yang dahulu tertindih dosa, kini lahir nyanyian syukur untuk hidup yang diubah dan hati yang telah dipulihkan. Dulu ku tertindih dosa, oleh maut tertekan. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah luntur terhadap diri kami. Dan Tuhan, di tengah-tengah kerapuhan kami sebagai manusia, di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan,
kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan terutama mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ya Tuhan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah berbagai masalah, kami tahu ada Tuhan, ada firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, demi Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya baca yang ganjil, saudara-saudara yang genap ya. Biar kita sharing ya. Nanti ayat 21 kita baca bareng. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama-sama, siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, terima kasih ya untuk majelis Cipinang Elok yang undang saya balik lagi ke sini. Ini tempat main saya waktu remaja, saudara-saudara, di Cipinang Elok ini. Jadi saya tahu Cipinang Elok mulai dari masih kebaktian kecil-kecilan sampai udah jadi gereja gede gini. Saya dengan Pak Kris di belakang sana tuh, yang tadi penerima tamu. Waktu remaja saya mainnya di rumah dia terus. Anak buah dia, saudara-saudara. Sayanya. Kemudian saya waktu remaja nakal banget. Ya waktu Senin sampai Sabtu nakal, Minggu baik. Kalau Sabtu, saudara-saudara, saya selalu berjalan sama Pak Yakobus. Mana tuh Pak Yakobus? Saya Pak Yakobus, ya tunjuk tangan. Saya selalu jalan sama dia, saudara-saudara, kita main bowling di Monas. Dulu Monas ada bowling ya. Selalu main bowling di Monas. Sebetulnya saya rusak gara-gara dia, saudara-saudara. Tapi kemudian kami jadi anak baik-baik, kan gitu ya, saudara-saudara, karena udah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi syukur pada Tuhan ya. Jadi ini pas, saudara-saudara, temanya adalah dipulihkan untuk taat. Jadi yang penting bukan soal jahat terus atau baik. Kemudian kalau jahat terus kemudian dia balik jadi baik, bagus. Baik ujung-ujungnya jahat, nah itu lebih kacau. Lebih baik terus, kan gitu ya. Tapi apapun saudara-saudara, kita percaya bahwa
kita dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari apa? Ada orang yang, ini belum lama ini saya ketemu teman saya, dulu sakit kanker. Sekarang sakit kanker itu banyak yang pulih ya, saudara-saudara ya. Nggak usah ditakuti lagi, kemajuan ilmu kedokteran itu luar biasa dahsyat. Tapi waktu itu ini teman saya ini sakit kanker di perempuan ya, kena di buah dadanya. Sampai karena dia cerita baunya itu udah nggak enak, keluarganya juga nggak enak. Tapi saudara-saudara, ketika orang udah mulai putus asa dan dia merasa bahwa Tuhan memulihkan dia, sampai sekarang dia oke, dan dia pakai seluruh hidupnya untuk pelayanan. Kayak Tuhan memberikan kepadanya a second chance. Ini saya udah hampir mati, saya udah hampir selesai. Semua orang udah bilang udah deh kelihatannya udah nggak ada harapan. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan, dia dipulihkan, dia percaya ini Tuhan yang memulihkan dia, sehingga akhirnya dia sekarang aktif banget dalam pelayanan. Sebelum lama ini saudara-saudara saya melakukan pastoral pada satu keluarga yang sudah hampir cerai, udah nggak bisa ditolong lagi lah. Bagi perempuan dan lakinya, udah nggak mau ketemu juga. Tapi akhirnya saya berusaha untuk ketemu mereka satu demi satu, omongin, uraikan persoalan-persoalan mereka, masalah-masalah mereka, gimana supaya mereka bisa baikan lagi, saudara-saudara. Ini dua-duanya saling mencintai nih, saudara-saudara. Yang suami cinta istrinya, istri cinta suaminya, tapi cerai. Kenapa begitu? Kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana caranya mencintai. Cinta memang, tapi nggak tahu bagaimana caranya mengekspresikan cinta. Sehingga yang terjadi adalah konflik rumah tangga bisa-bisan. Begitu saya udah ketemu persoalannya, saya omongin segala macam, akhirnya mereka bisa ketemu. Belum lama ini, Senin kemarin mereka udah langsung bilang, aduh thank you banget dan sebagainya. Akhirnya kami dikirimin makanan ke rumah. Sayangnya saya udah di sini. Jadi kayaknya makanannya tuh bakal basi tuh makanannya. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara, yang penting keluarga ini udah dipulihkan. Ya saudara-saudara, jadi memang kalau Tuhan memulihkan tuh pemulihan holistik. Tapi yang paling utama saudara-saudara yang dipulihkan oleh Tuhan, dosa-dosa dan kesalahan kita. Ketika kita dikuasai dosa, dibelenggu oleh dosa, selesai kita. Terputus yang paling utama dengan Tuhan. Seperti pohon yang terputus dari sumber airnya, kering, hancur. Dan kita bersyukur saudara-saudara, Tuhan memulihkan saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Pernah saudara-saudara di jemaat saya ada seorang anak muda. Dia ini nakalnya luar biasa, dahsyat. Dia juga udah kuliah S1-nya udah 8 tahun, nggak selesai-selesai. Mungkin frustrasi dia jadi pemabok. Lalu kalau kepalanya itu sudah dipotong dengan gaya punk. Tapi suka ke gereja. Begitu Senin sampai Sabtu bikin dosa, Minggunya banyak doa. Gitu ya. Jadi dia ke gereja dan saudara-saudara yang orang-orang di gereja udah bilang nggak usah diterima yang kayak gitu, diautin aja. Nanti kalau gimana kalau dia mempengaruhi anak-anak muda di gereja? Wah saya berpikir terbalik, kenapa dia yang mempengaruhi? Kenapa kita yang nggak mempengaruhi? Kan mesti kita yang mempengaruhi. Gereja mestinya menjadi tempat pemulihan, bukan tempat di mana orang-orang yang kayak gitu dibuang. Kalau nggak ada gunanya lagi gereja ini. Jadi mereka bilang, kami takut, suka mabok, pakai pang gitu, jalan pakai celana pendek, udah robek-robek lagi. Udah nanti saya yang layani. Saya layani, saudara-saudara. Saya layani. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit dia kembali dan akhirnya dia bisa selesaikan studinya. Waktu dia bilang pada mama bapaknya, saya bisa selesaikan studi, mama bapaknya datang, tapi nggak percaya. Masa orang senakal ini bisa selesaikan studi dapat S1? Enggak percaya. Sampai akhirnya dia tunjukkan itu jubah
toganya itu saudara, lalu mama bapaknya dia bawa ke kampus, baru mama bapaknya nangis. Benar juga, lulus juga ya Kona ya, tanya. Selesai. Dan sekarang dia malah jadi pengusaha. Jadi pengusaha yang tadinya direndahkan, diremehkan, dibuang, jadi pengusaha. Satu saat saya ajak dia ngopi, yang ngajak saya, yang bayar dia, sudah selalu begitu. Enaknya jadi pendeta begitu ya, saudara-saudara ya. Saya suka bilang, udah biar, yang lain udah nggak apa-apa, Pak, udah. Nah, gitulah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ajak terus dia tanya ke saya. Sekarang saya mau nanya nih Pak Pati, ya nanya apa? Kok saya dulu begitu ditakuti, begitu mengerikan, tapi kok you bisa terima saya? You mau lu layani saya, you sabar banget dan sebagainya. Saya bilang, you tahu nggak? Saya juga dulu brengsek, saya juga kacau balau, tapi Tuhan terima saya jadi pendeta lagi. Kok Tuhan terima saya, masa saya nggak bisa terima orang kayak kamu? Saya bisa terima kamu karena apa? Kamu berharga. Kamu berharga. Orang lain boleh pandang kamu waktu itu, ini buang aja. Nggak berharga, buang aja udah. Jangan biarkan dia ke gereja. No, saya bilang, kamu berharga. Saya dekati kamu, ngobrol dengan kamu, sabar dengan kamu. Rasa-rasanya dulu kadang-kadang gue pengen tonjok lo. Tapi sabar. Karena nyelamatin hidupmu ini. Karena kamu berharga, kita semua berharga di hadapan mata Tuhan. Gak ada satupun yang tidak berharga. Kita berharga. Wah dia sampai, aduh thank you banget ya. Ya Kak, you gak akan pernah saya lupakan. You susah apapun dan sebagainya bilang saya. Oke saya akan bilang, jangan takut. Tapi sepanjang hidup saya sih rasanya gak pernah susah lah. Karena Tuhan jaga saya dan keluarga saya. Jadi saudara-saudara, Tuhan memulihkan kita dari segala macam hal. Tuhan pulihkan. Dan Tuhan pulihkan saudara juga. Saya pasti percaya saudara-saudara, Anda nggak mungkin ke gereja, nggak mungkin beribadah pada saat ini. Kalau Anda nggak pernah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan dalam satu pengalaman hidup. Baik kecil maupun besar. Saya percaya, kalau enggak saudara-saudara orang enggak akan ke gereja. Tapi ketika dia di dalam satu pengalaman hidup mengalami dijamah oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, enggak ada kata yang bisa yang lain yang kecuali mengatakan Tuhan terima kasih. Makasih Tuhan. Kok sayang saya, kok terima saya, kok kasihi saya apa adanya. Jadi saudara-saudara, memang yang terutama di dalam kehidupan kita mesti ingat satu hal. Anda dan saya ini berharga. Tuhan memulihkan kita dari akar persoalan yang membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Dosa-dosa kita. Tapi bukan cuma itu, di dalam kehidupan ketika kita bersama menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, segala macam hal. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita terpuruk, tapi Tuhan pulihkan. Kenapa? Aku bersamamu, kata Tuhan. Aku tinggal di dalam engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Namamu kutulis di telapak tanganku. Karena engkau berharga. Kau anak-anakku. Anggota jemaat saya saudara seorang perempuan. Si muda, dia kerja di bank. Satu saat dia datang pada saya, Pak Pati mau konsultasi. Oke, saya bilang, gak apa-apa. Ya konsultasi dia. Begini Pak, katanya saya sekarang kerja di bank. Oh puji Tuhan, saya bilang, selamat ya. Iya, tapi saya mau keluar. Hah, kenapa mau keluar? Sekarang kamu mau keluar, ya, gimana nih saya lagi bergumul Pak, saya mau keluar. Saya mau kerja di tempat sampah. Tempat sampah? Saya bilang, kamu nggak mikir di bank
Kamu kerja di bank, kamu pasti wangi-wangi. Tempat sampah, kamu perempuan lagi, udah banyak bahaya di situ. Baunya kayak apa? Saya nggak kuat, saya bilang. Jadi kalau kamu ke bank, kamu minta saya datang deh. Ke tempat sampah, kamu minta saya datang, kita ketemunya di kafe aja deh. Duduknya pun jauh-jauhan. Karena kamu pasti bawa sampahmu pasti akan kena saya juga. Tapi ya waktu itu setelah kita ngobrol-ngobrol, saudara-saudara, dia putuskan saya bilang terserah kamu, kalau kamu merasa itu panggilanmu kerja di tempat-tempat sampah itu, ya nggak apa-apa. Tapi kamu share ya, pengalaman-pengalaman barumu saya juga pengen tahu nih, kok dari bank pindahnya ke tempat sampah, pembuangan sampah loh. Oh ya, lalu berapa lama kemudian dia balik lagi ke saya ngobrol. Pak, saya udah kerja di tempat sama, sekarang pakaiannya udah jeans belel-belel, kaos belel-belel, tapi wangi kok, saudara. Jadi saya ingin ketemu Pak Pati, saya ingin kasih tahu, gimana pengalamanmu? Wah, di tempat sampah Pak duitnya lebih banyak daripada di bank. Saya dapatnya, oh ya, dia bikin usaha dari tempat sampah itu, saudara. Dia kumpulin plastik-plastik, dia kumpulin kain-kain yang dibuang-buang ya. Dia lalu kemudian dijahit jadi pakaian-pakaian baru. Dikumpul-kumpulin, disatu-satuin, jadi tas baru, pakaian baru yang aneh-aneh dan sebagainya. Tapi bagus-bagus. Ya orang nggak tahu itu pernah bahan-bahan yang dibuang di tempat sampah, tapi jadi mahal-mahal itu barang. Lalu kemudian dia udah kumpulin, lalu kemudian makanan-makanan sisa itu, saudara ya, makanan sisa yang udah baunya kayak apa, itu setelah berapa hari muncul ulet. Itu didaur ulang dan sebagainya, lalu pakai mesin, lalu kemudian itu malah jadi kayak pil-pil kecil untuk makanan ternak. Ekspor. Ini proteinnya banyak. Saya bilang biar kata protein banyak saya nggak mau coba. Proteinnya banyak Pak Pati, kaya sekali. Iya udah untuk ternak aja. Itu sampai ekspor. Omsetnya 1 sampai 1,5 miliar satu bulan. Dia bilang kalau saya kerja di bank nggak kaya-kaya saya. Sekarang saya kerja di tempat sampah, kaya saya sekarang. Wah hebat banget loh ya. Lo tahu tempat ini, saya bilang cuman dari Anda ini saya belajar satu hal. Kita ini manusia kadang-kadang seperti sampah ya. Udah mestinya dibuang. Penuh dengan dosa. Nggak layak. Tapi Tuhan seperti perempuan itu. Daur ulang kita semua ya. Jadi berharga. Kita semua jadi berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah lupa satu hal. Tuhan sudah pulihkan kita dan kita ini berharga di hadapan mata Tuhan. Coba katakan kepada teman orang di sebelah saudara Anda berharga. Ini penting saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa nggak berharga loh. Kadang-kadang kita merasa I am nobody. I am nothing. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya minder, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Problem banyak seorang manusia modern sekarang begitu. Merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nobody, I am nothing. Lalu kemudian hidup dalam kesendirian, dalam keputusasaan. Tingkat bunuh diri itu tinggi sekarang. Sekarang tingkat bunuh diri ini tingginya luar biasa. Dalam 1 tahun 1 juta orang bunuh diri di seluruh dunia. Nggak percaya lihat Google. 1 juta orang kira-kira yang bunuh diri saudara-saudara. Di dunia ini. Kenapa? Orang frustrasi, orang merasa bukan apa-apa. Nobody. Tapi saudara-saudara kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mesti ingat. Aku berharga. Aku sudah dipulihkan. I'm somebody. Anak Tuhan. Itu yang mesti kita ingat. Dan karena saya anak Tuhan, saya mesti ingat. Tuhan menyertai saya. Tuhan akan menolong saya. Kalaupun saya terpuruk, kalaupun saya melewati lembah kekelaman sekalipun, aku gak takut. Aku anak Tuhan, Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti jaga.
Kalaupun sekarang lagi terpuruk, aku nggak takut juga. Proses kehidupan akan membuat aku bangkit. Selalu ada harapan. Karena kita percaya Tuhan menolong kita. Ada harapan karena kita percaya Tuhan bersama kita. Aku tinggal di dalam kamu dan aku ada bersama kamu. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti yatim piatu. Karena apa? Aku mencintaimu. Kata Tuhan, saudara-saudara. Itu janji Tuhan. Gak usah takut. Gak usah merasa minder, gak usah merasa kecil. Ketika saya remaja, saudara-saudara, balik lagi ya masa remaja nih. Kalau saya di Cipinang Elok maupun di GKI Cawang khotbah aja pengennya ngomongnya remaja melulu, saudara-saudara. Karena saya sampai remaja, baru kemudian saya udah lebih banyak aktifnya di sekolah teologi alam dan nggak terlalu ini lagi di gereja Cawang, udah keliling-keliling. Ketika saya remaja sudah di Cawang, nih kok Chris nih tahu nih teman saya Pak Yakobus ini tahu. Saya dan satu keluarga ini, saudara-saudara ini satu-satunya orang yang berkulit bagus gini loh, di tengah-tengah mereka yang kulit putih, kulit kuning. Satu-satunya orang pribumi di Cawang. Kalau sekarang saya ke sana saya udah nggak kenal lagi. Udah banyak sekali orang. Tapi sekarang waktu itu satu-satunya orang pribumi, kami sekeluarga. Tiap kali berjumpa dengan teman-teman ini, saudara-saudara. Mereka baik-baik semuanya, teman-teman ini. Baik-baik semua. Di sini juga ada Ibu Lili ya, suaminya lagi sakit juga. Sama teman juga. Baik-baik semuanya. Menerima kami apa adanya. Kami bisa berkembang. Dan di situ saya pernah pendeta Nathan Setiabudi, saudara-saudara pernah tanya saya, dia bilang, "Hei minoritas," katanya. Panggil saya gitu, sorry ya, minoritas. Karena saya dianggap minoritas di GKI. Minoritas, saya mau tanya kamu katanya. Ini tanya untuk apa nih? Untuk disertasi saya. Dia lagi bikin disertasi. Dia tanya itu dalam rangka bikin disertasi. Oke, apa efek kamu jadi anggota GKI di dalam kehidupanmu? Dia tanya gitu. Saya ingin tahu gitu. Ya saya dari kecil, dari kecil sekali udah jadi anggota GKI. Keluarga kami, satu keluarga udah jadi anggota GKI. Saya bilang efeknya banyak, saya bilang. Dan banyak kan ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Positifnya gini, kalau saya ketemu orang, pemuda-pemuda dekat saya, itu ketemu calon dokter Andes, calon dokter, calon insinyur, calon, pokoknya hebat-hebat semuanya, dokter gigi dengan segala macam. Dan waktu itu terpikir oleh saya, wah ini kalau ini teman-teman ini calon dokter, dokter gigi, insinyur dan sebagainya, wah saya juga kalau bisa harus jadi sarjana juga. Saya juga harus punya etos kerja yang bagus nih. Jadi itu memulihkan, memberikan perspektif baru di dalam kehidupan, saya bilang. Tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Loh iya saya tinggal hidup di dalam lingkungan Tionghoa, saya hitam sendirian. Saya kadang-kadang berpikir, ya Tuhan kenapa saya nggak lahir sebagai Tionghoa ya? Gitu. Kenapa ya kulit saya gini, coklat gini? Kenapa rambut saya keriting? Nggak lurus kayak Pak Yakobus? Waktu itu saya ini, kenapa nggak mata saya nggak sipit juga? Ingin jadi sama gitu, saudara-saudara. Saya menolak diri saya sendiri sempat. Dan itu cukup lama karena lingkungan saya itu lingkungan GKI yang pada saat itu saudara-saudara Tionghoa semuanya. Sampai di sinode pun Tionghoa, saya udah aktif di sinode saudara-saudara. Dari saya masih mahasiswa udah jadi anggota sinode. Jadi saudara-saudara ini lingkungan saya ini Tionghoa semua dan saya merasa minder secara diam-diam. Enggak ada yang tahu itu. Tapi kemudian saudara-saudara, dan saya kadang-kadang waktu saya masuk sekolah di gereja Maulana Yusuf, GKI Maulana Yusuf itu, begitu masuk saya pikir, sama ketemu lagi orang Tionghoa lagi nih. Saya sendiri pendetanya yang hitam sendirian.
yang rambutnya keriting. Jadi saya sempat ke salon, saudara-saudara. Ke salon, mau lurusin rambut. Jadi saya ke salon, baru mau nanya gitu, berapa harga lurusin rambut. Ada ibu-ibu, gemuk, saya masih ingat. Permisi ya Pak, permisi, saya mau tanya. Kalau mau keritingin rambut berapa ya? Loh saya mau lurusin, dia mau keritingin. Gara-gara dia datang gitu saya bilang, saya dengerin dia mau keritingin, saya mau lurusin. Ya udah begitu dia pergi, Pak gimana Pak? Nggak jadi dah. Tuhan udah kasih gua keriting kok, ini orang mau keritingin. Jadi nggak jadi. Saya studi di Amerika sudah 7 tahun sana. Waktu summer kan pakai you can see kaosnya. Lagi mereka berjemur, saya juga ikut-ikutan berjemur. Matahari kan, saudara. Orang bule datang lihat kulit saya. Wow, beautiful katanya. What? Beautiful. Waduh, gue lagi minder sama kulit gue, dia bilang beautiful. Karena dia banyak berjemur, pengen jadi seperti saya. Gitu. Saya bilang, ya Tuhan, sejak saat itu sudah berapa kejadian itu membuat saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, memang kita mesti terima apa adanya. Tuhan sudah memberikan kita dengan keunikannya dan terimalah dengan ucapan syukur. Dan itu saya dipulihkan dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara yang ingin saya katakan poinnya adalah jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, jangan merasa nobody, jangan merasa I'm nothing karena Anda semua udah dipulihkan, Anda anak-anak Tuhan. Anda dicintai oleh Tuhan. Amin. Sebaliknya saudara-saudara, jangan rendahkan orang lain karena faktor ekonominya. Jangan rendahkan orang lain karena dia punya kulitnya. Jangan rendahkan orang lain karena etniknya. Jangan rendahkan orang lain karena pekerjaannya. Semuanya dicintai, dikasihi, diterima oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita mesti cinta semua seperti Tuhan mencintai kita. Nah saudara-saudara yang kedua, ini menarik. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kalau kita udah tahu dipulihkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, maka kita pasti akan mengasihi Tuhan yang telah memulihkan kita. Karena saudara-saudara, saya masih ingat dulu saya minderan, dulu saya penakut, dulu saya orang yang merasa nobody, merasa nothing. Saya ingat orang-orang yang dulu memberikan saya dorongan, motivasi, kemampuan. Saya ingat saudara-saudara mereka ini. Mereka ini yang membuat saya bangkit kembali. Bangkit untuk percaya diri. Percaya bahwa saya berharga. Saya ingat sekali kata-kata mereka. Saudara-saudara, kalau karena mereka udah memulihkan saya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan udah memulihkan saudara dan saya, kita ingat itu pada Tuhan. Ingat Tuhan udah memulihkan kita. Kita dulunya sampah, nggak berharga tapi udah dipulihkan. Oleh karena itu kita taat karena kita cinta pada Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Yang lebih dulu memulihkan saudara dan saya. Problemnya saudara-saudara, problemnya adalah seringkali, ini banyak nih cara beragama kita nih. Orang itu ngikutin perintah Tuhan karena apa? Supaya masuk surga. Ngikuti perintah Tuhan karena apa? Takut masuk neraka. Ngikuti perintah Tuhan karena apa? Takut kena karma, nanti Tuhan marah. Ikutin perintah Tuhan karena apa? Takut dosa. Takut. Ngikutin perintah apa? Tuhan karena apa? Supaya kaya, supaya sejahtera, supaya makmur. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, kalau itu yang terjadi motivasinya, itu namanya transactional spirituality. Spiritualitas yang transaksional.
itu kayak pedagang. Kita beli, lu jual, gue beli. Saya kasih Tuhan, Tuhan mesti kasih saya sesuatu. Padahal saudara-saudara di firman Tuhan sebetulnya justru karena Tuhan sudah mengasihi kita. Justru karena Tuhan sudah mencintai kita. Justru karena Tuhan sudah memulihkan kita. Justru karena Tuhan sudah bersama kita. Tinggal di dalam kita. Hidup bersama kita. Memulihkan kita dari segala macam tantangan, pergumulan dan persoalan. Cintalah pada Tuhan. Karena you gak usah takut. You ada kok. Assurance, ada jaminan. Tuhan yang mengasihimu. Kita mengasihi. Karena aku terpuruk pun aku gak takut. Ada Tuhan. Kalau kita sekali lagi, saudara-saudara, cinta Tuhan hanya karena kita ingin dapat kemakmuran, karena kita ingin mendapat kekayaan, karena kita takut masuk neraka, salah ini. Iman yang salah. Sebaliknya, kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Tuhan sudah memulihkan kita semua. Kalau model kayak gitu, saudara-saudara yang tadi, itu sama seperti ini. Orang di jalan raya nih, di Indonesia ini, yang begitu ada traffic light, merah, dia berhenti, dia lihat kanan kiri, ada polisi enggak? Begitu enggak ada polisi, lewat. Begitu ada polisi, setia semuanya, taat. Taat. Hanya karena takut. Kita takut karena ada polisi. Bukan karena memang takut muncul dari kesadaran diri sendiri. Dari hati yang sungguh-sungguh ingin taat. Tapi karena ada tekanan dari luar. Dan ini persoalan, saudara-saudara. Iman kalau kita lakukan mencintai Tuhan karena merasa ada tekanan, kita taat kepada Tuhan pada perintah-perintahnya karena merasa ada tekanan, karena ingin mendapatkan sesuatu, iman kita kayak kita di jalan raya Indonesia. Saya selalu pusing, kalau lagi udah begitu lihat merah, saya berhenti. Masih belum hijau, orang udah gak ada, tiba-tiba motor udah lewat. Aduh, ini gimana ini? Kok orang udah jalan, inginnya jalan juga karena ketarik ya saudara-saudara ya. Tapi jangan, tetap merah. Seringkali gitu saudara-saudara, saya pernah juga jalan. Udah dilihat katanya verboden, saya udah tahu itu jalan verboden, satu arah. Dari kanan ke kiri sana, udah satu arah. Jadi saya lihat kiri aja. Begitu lihat kiri udah kosong, saya belok, nabrak motor. Brak! Motornya jalan melawan arah. Ketabrak sama saya, brak, aduh saya sampai kaget. Terus yang supir motornya itu, pengendara motornya bilang, matamu kemana? Kok jadi dia yang marah? Dia yang salah jalan. Saya sampai, ini orang apa-apaan sih? Mestinya saya yang marah. Dia bilang, matamu kemana? Saya bilang, ya udahlah, saya nggak mau persoalkan lagi. Saya udah bisa tahan diri, saudara-saudara. Saya udah bisa nahan diri sekarang. Kok dulu saya di mobil itu selalu ngomel-ngomel terus. Marah-marah terus. Tapi saya dipulihkan oleh Tuhan melalui anak saya. Jadi saudara-saudara di mobil jangan ngomel-ngomel. Karena waktu saya jalan bawa mobil, tiba-tiba begitu lagi mau buruk, udah hijau mau buruk, motor dari sini mau ke kanan. Di Indonesia kan gitu selalu. Dari sini mau ke kanan dia langsung ambil lewat depan saya. Saya langsung hampir. Habis kan hampir ketabrak yang dia langsung lihat, apa lo katanya. Loh, kok dia yang salah? Dia langsung apa lo? Langsung bilang, apa? Saya bilang itu. Saya juga lagi buru-buru, lagi emosi, tiba-tiba ini dia langsung potong, saya kaget juga kan, ini emosi lagi naik. Dia bilang, apa lo? Apa? Dia bilang, apa lo? Apa? Langsung saya ambil itu kunci setiran mobil, saudara-saudara. Saya punya kunci setiran mobil itu dari besi, saudara-saudara. Saya bilang, apa? Terus dia udah mau inin mobil, saya udah teriak. Ini orang ini kelewatan. Terus dari belakang ada suara bilang,
papa pendeta katanya. Ya Tuhan, saya lupa saya bawa anak saya. Saya bilang, oh ya tenang, papa mau coba pura-pura. Jangan pura-pura, terus langsung saya gini, oke saya yang salah, kan gitu. Oke, ya sorry saya yang salah, kan gitu. Dia datang gini, sorry mas saya yang salah, kan gitu. Oke, nanti mau kemana, kan gitu. Terus ya udah, kami oke jalan, silakan jalan lah nggak apa-apa. Saya yang salah, sejak saat itu saudara saya nggak pernah ngomel-ngomel lagi. Tuhan memulihkan saya itu. Luar biasa. Jadi saudara-saudara sekali lagi, ada di dalam banyak kehidupan kita, dari hal kecil sampai hal besar, Tuhan pulihkan kita. Karena Tuhan sayang saudara dan saya. Karena bagi Tuhan, saudara dan saya berharga. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, biarlah kalau kita taat kepada Tuhan, bukan karena kita ingin masuk surga atau takut masuk neraka, tapi karena Tuhan telah terima kita apa adanya. Amin. Amin. Kita masuk saat hening. Saudara-saudara, kita akan dengarkan puji-pujian dari Pandu and Friends and Partner. Lengkap. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu,
selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Umat bersama bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau telah pulihkan kami. Dengan cinta kasih-Mu, Kau menerima kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk, Engkau ingatkan kami bahwa Tuhan beserta kami, bahkan Tuhan ada di dalam kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak perlu takut pada saat kami terpuruk. Kami tidak perlu putus asa dan kehilangan harapan ketika kami menghadapi tantangan sebesar dan sehebat apapun. Karena ada Tuhan yang menolong kami, yang mengangkat kami, yang memulihkan kami. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya di dalam seluruh kehidupan ini Tuhan, perjalanan yang masih jauh, kami boleh tetap dikuatkan dan dikokohkan. Sehingga kami tidak jatuh kembali, jatuh terpuruk dalam dosa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati terutama dalam tata kelola pemerintahan. Ada begitu banyak korupsi yang terjadi, manipulasi yang terjadi. Ada juga ketidakadilan, ada penindasan. Ada situasi di mana hukum digunakan untuk menindas
Ada situasi di mana umat beragama hidup di dalam intoleransi. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan tolong agar supaya kami tidak terpengaruh. Kami tidak ikut tenggelam di dalam situasi seperti ini Tuhan. Sebaliknya kami justru memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami memberikan pengaruh yang positif, kontribusi yang berguna bagi kehidupan, keadilan, perdamaian, kesetaraan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah maupun di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Orang saling membunuh, saling membinasakan. Seringkali mereka membunuh dan membinasakan tanpa kebencian, tanpa permusuhan, karena mereka membunuh orang-orang yang tidak mereka kenal. Tetapi begitu banyak anak-anak, orang tua, bayi-bayi yang tidak berdosa ya Tuhan menjadi korban. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong sehingga boleh terjadi perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Boleh terjadi keadilan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong supaya sebagai bagian dari masyarakat dunia, kami tidak memanas-manasi situasi yang ada Tuhan, tapi kami boleh justru memberikan api cinta, perdamaian, pengampunan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi konflik dan permusuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Kau berkati ya Tuhan untuk Opung Tigan, Ibu Hidayani. Kami berdoa juga untuk Ibu Saryana, Ibu Pingkan, untuk Ibu Inawati, Ibu dari Pendeta Diana Bahri, juga untuk Pendeta Rudi Jayadi. Untuk mereka yang sakit, Pak Masaniat Sega, Bapak Oni, Bapak Tony Magari, Pak Ronald, Ibu Listiani, Ibu Seli, serta Saudari Maria Saleh. Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Di tengah-tengah fisik yang melemah, Kau kuatkan imannya ya Tuhan. Sehingga bahkan ketika sakit pun mereka merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Merasakan cinta Tuhan, merasakan pemulihan Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap bersuka cita, boleh tetap bersyukur di tengah-tengah situasi apapun ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga senior, untuk Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murni Lazebua, Ibu Estherlin Wibowo, Ibu Supiah, Ibu Agus, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti dan Pak Yohanes Sanusi. Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan. Sehingga ya Bapak sebagai warga senior mereka tetap merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga. Yang tetap mampu memberikan kontribusi bagi jemaat ini bahkan bagi bangsa. Oleh karena itu Bapak berkatilah mereka, kuatkan mereka Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk panitia Pekan Doa Pentakosta. Tuhan berkati agar supaya Pekan Doa Pentakosta ini dapat berlangsung dengan baik. Dan biarlah melalui berbagai acara-acara yang dilakukan Tuhan, jemaat boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepadamu. Mereka semakin merasakan dan mengalami kasih dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi yang hadir di sini. Mereka yang sedang mencari kerja, untuk mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, mereka yang belum memperoleh anak, mereka yang sekarang hidup dalam tekanan ekonomi, yang menghadapi situasi di mana keharmonisan keluarga tergoncang. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka ya Tuhan. Dan biarlah Bapa di tengah situasi yang ada, mereka tidak putus asa, tapi mereka justru mengalami kasih, pertolongan, dan cinta Tuhan. Sehingga Bapa mereka boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua Bapa. Pakai kami semua Bapa, supaya kami tidak hanya menikmati berkat dan kasih-Mu, tapi kami juga menjadi orang-orang yang mampu men-share berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Sehingga mereka boleh bersuka cita dan terutama mereka boleh melihat Engkau hidup di dalam kami dan mereka boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
beri kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongannya, mari kita mengingat kembali janji dan komitmen kita untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam Mazmur 66 ayat 13-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan korban bakaran, aku akan membayar nasarku kepadamu yang telah kau ucapkan dengan bibirku dan dijanjikan mulutku ketika aku berada dalam kesesakan. Dalam ibadah bersama pada pukul 9 dan pukul 17 nanti, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan di kantor tata usaha. Mari kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kidung Keesaan 387, Ya Tuhan hanya inilah. Tuhan hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, membawa persembahan kita diiringi dengan ayat yang keempat. Kasih-Mu nyata selamanya, sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Semesta sumber segala kurnia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa Putra Roh Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami boleh Kau izinkan memberikan persembahan kami pada hari ini. Biarlah kiranya persembahan ini boleh Kau gunakan, boleh kami gunakan untuk perluasan kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah memulihkan kita semua dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Ingat, Tuhan tinggal di dalam kita, Dia bersama kita, sehingga apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan, tantangan sebesar sehebat apapun, hadapi. Karena Anda tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan Anda semua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingat sekali lagi, Tuhan memulihkan kita dan Tuhan bersama kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, sumber pengharapan,
memenuhimu dengan sukacita. Yesus Kristus Sang Penebus membangkitkanmu menjalani hidup dalam iman. Roh Kudus Sang Penuntun memandumu melewati ziarah kehidupan. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesan 625, apapun juga menimpamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegak, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Pemahaman Alkitab, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar, oleh Pendeta Handri Salim, Senin 11 Mei 10.30 by Zoom. Persekutuan Komisi Senior pada tanggal 14 Mei digabung dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pendalaman iman pada tanggal 14 Mei digabung dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa biji sesawi Sabtu 16 Mei pukul 7 dipimpin oleh Penatua Cecilia Purnama by Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.